Coba kita perhatikan di SPBU deh. Di SPBU itu yang pakai Pertamax itu ya banyak juga kan yang pemotor-pemotor gitu ya, yang pakai motor. Apakah yang punya motor itu orang kaya? Ini perlu kita sepakati dulu definisi orang kaya itu seperti apa gitu. Orang kaya itu kayak gimana sih? Apa yang punya tabungan prioritas BCA? Atau gimana gitu? Kan kita nggak ngerti itu. Kalau yang punya motor disebut kaya juga aneh juga di era sekarang, di era modern, di mana transportasi motor dan mobil itu sudah bukan lagi barang mewah kan sebenarnya gitu. Selamat pagi semuanya. Hari ini Pertamax resmi naik menjadi 12.500. Dan ya seperti yang sudah diprediksi sebelumnya, kalau usulannya 16.000, diusulkan oleh para pengamat, oleh orang yang peduli Pertamina, mengusulkan bahwa BBM itu mestinya sudah 16.000 sesuai dengan harga keekonomiannya gitu ya. Kalau di kenyataannya naiknya cuma 12.500, itu kan artinya secara psikologi dan mental masyarakat kita bisa terima. Ya masih murah dibandingkan 16.000. Jadi kita dipaksa menerima gitu karena usulannya 16.000. Cuma mungkin yang kita nggak ngerti adalah usulan 16.000 ini emang udah disetting gitu. Emang tujuannya menaikkan 12.500. Kalau Pertamina benar-benar ingin menaikkan 16.000, usulan dari para pengamat ini atau elemen masyarakat ini nggak akan 16.000, nanti diusulkannya 20.000. Supaya kalau naik 16.000 masih bisa kita terima. Jadi ini drama semua. Cuma saya salah sangka soal operasi khusus di media gitu. Saya pikir kan operasi khusus ini dilakukan oleh orang-orang yang pengen bikin keributan gitu ya, pengen memicu demo gitu, sehingga mereka mengusulkan BBM itu naik menjadi 16.000 gitu. Ternyata setelah saya lihat gitu polanya gitu, saya perhatikan ternyata ini bagian dari pemerintah gitu. Karena kalau kita lihat, coba perhatikan deh, ini kan kemudian ada usulan dari para pengamat, dari elemen masyarakat yang peduli dengan Pertamina gitu. Wah, ribut tuh di media. Pengamat yang kita nggak tahu siapa, nggak kenal siapa, tiba-tiba muncul pengamat. Muncul di banyak media gitu, diberitakan. Habis itu setelah rame diberitakan, jadi pembicaraan, barulah muncul staf menteri respon. Ya kalau Pertamax mungkin kita naikkan, karena itu kan untuk orang kaya, nggak perlu kita subsidi. Ketika respon publik itu agak menerima, muncullah menterinya respon juga, ya mungkin Pertamax kita naikkan. Drama gitu ya, kenapa ya, kenapa harus drama kayak gini gitu ya? Karena setahu saya pemerintah itu sebelum-sebelumnya gitu ya, ketika mau menaikkan harga BBM itu kan nggak pernah bikin isu-isu kayak gini. Mau naikin aja gitu. Ini kan artinya mereka itu kayak nggak pede untuk menaikkan harga BBM. Nggak pedenya pasti gara-gara minyak goreng kemarin gitu, sehingga kalau saya pikir-pikir juga minyak goreng itu drama juga gitu. Jadi minyak goreng itu naik, kemudian diprotes sama masyarakat, lalu kemudian turunlah instruksi dari pemerintah, harga eceran tertinggi, dan terjadilah kelangkaan di mana-mana. Ketika terjadi kelangkaan, masyarakat mulai protes lagi. Udahlah nggak apa-apa, saya mau beli yang mahal, ya, yang penting ada. Jadinya mereka beli tuh. Ketika yang 14.000 nggak ada kan toko-toko yang jualan 20.000, 18.000 ada gitu. Tapi ya jarang yang beli. Tapi kalau orang yang butuh ya beli juga gitu. Nah ketika sudah terjadi kelangkaan kayak gini, dicabutlah harga eceran tertinggi, sehingga harganya naik dan masyarakat beli. Dan sekarang udah nggak ada protes lagi. Iya kan? Udah nggak ada yang protes gitu. Meskipun harganya naik, udahlah. Yang penting bisa beli, yang penting nggak langka. Jadi ya ini drama aja gitu. Drama pemerintah. Dan ya saya cukup menyayangkan gitu, kenapa bikin operasi khusus kayak gini sih gitu kan. Karena kan operasi khusus di media itu untuk memainkan sebuah isu itu kan nggak murah gitu, karena ya bayarnya khusus gitu kan. Namanya juga operasi khusus gitu. Dan agak aneh sebenarnya ya kalau membanding-bandingkan harga dengan negara-negara lain di ASEAN gitu kan. Itu kan yang dibandingkan Laos, Kamboja, Filipina, Thailand, Vietnam gitu, yang harganya sudah sekitar 18.000, 20.000 gitu. Maka di Indonesia diusulkan 16.000.
Masih murah dibandingkan yang 20.000. Cuma kan mereka lupa untuk menyertakan Malaysia sebagai negara ASEAN dan menjadi negara tetangga kita gitu. Yang untuk kualitas BBM lebih baik RON-nya itu sebenarnya masih lebih murah dari kita. Kenapa itu nggak dicantumin? Ya karena memang tujuannya operasi khusus gitu. Tujuannya untuk menaikkan harga BBM dan itu ternyata dilakukan oleh orang-orang pemerintah. Gitu. Ya. Karena gini deh, kenapa dinaikin sekarang sih gitu ya? Iya ya oke lah harga minyak dunia lagi naik tinggi. Gitu. Tapi ini kan fluktuatif gitu. Ini bulan depan bisa turun lagi gitu. Sementara kita kebutuhan BBM kita sekarang itu kan cukup tinggi gitu karena orang-orang mulai mudik gitu ya. Orang banyak melakukan perjalanan gitu. Apalagi yang ojek online tuh akan semakin tinggi tuh permintaannya gitu ya. Jelang Ramadan ini kan GoFood semua. Nah, tapi mungkin dari sini ada juga pembelaan dari kubu pemerintah gitu bahwa Pertamax itu kan untuk orang kaya, jadi nggak perlu kita subsidi. Kalau Pertalite tetap kita biarin, tetap 7.500 gitu, 7.000 berapa tuh Pertalite. Kalau Pertamax ini nggak boleh disubsidi, jadi ya sudah kan orang kaya aja silahkan beli. Ini agak salah sebenarnya kalau kita mau jujur gitu ya, karena yang menggunakan Pertamax itu bukan cuma mobil-mobil mewah gitu. Coba kita perhatikan di SPBU deh. Di SPBU itu yang pakai Pertamax itu ya banyak juga kan yang pemotor gitu ya, yang pakai motor. Apakah yang punya motor itu orang kaya? Ini perlu kita sepakati dulu definisi orang kaya itu seperti apa gitu. Orang kaya itu kayak gimana sih? Apa yang punya tabungan prioritas BCA? Atau gimana gitu? Kan kita nggak ngerti itu. Kalau yang punya motor disebut kaya juga aneh juga di era sekarang, di era modern di mana transportasi motor dan mobil itu sudah bukan lagi barang mewah kan sebenarnya gitu. Aneh gitu. Nah, sementara secara data, Pertamax itu kan penggunaannya itu sekitar 14% secara nasional gitu kan. Nah, kemudian kalau sekarang kondisinya Pertamax naik dan Pertalite nggak naik, itu nantinya yang terjadi di lapangan, ini yang terjadi dalam tahun-tahun sebelumnya, biasanya nggak gini gitu ya. Kalau Pertamax naik, Pertalite nggak naik, itu nanti yang pengguna Pertamax, yang pengguna sepeda motor, ojek-ojek online itu ya, itu akan pindah setengahnya ke Pertalite. Nah, setelah Pertalite ini permintaannya tinggi, secara teori ekonomi, maka harganya akan naik. Kayak gitu. Dan secara psikologi masyarakat, ini Pertamax udah naik nih, Pertalite nggak naik. Kalau bulan depan atau beberapa minggu lagi Pertalite ikutan naik, orang bisa terima. Kenapa? Karena Pertamax udah naik. Jadi ini semua disetting dan pola-pola laba gitu, kayak drama aja. Jadi nanti ketika orang-orang yang sempat hijrah ke Pertalite gitu ya, hijrah lagi tuh ke Pertamax. Setelah Pertalite harganya naik. Ya gitulah ceritanya. Jadi, dan mungkin juga ada orang nanya gitu, kenapa orang pemotor pakai Pertamax ya? Kenapa nggak Pertalite? Ya karena orang-orang yang punya motor dalam jangka waktu lama, udah puluhan tahun, belasan tahun punya motor gitu, pasti mereka ngerti tuh. Kalau pakai BBM yang kualitasnya bagus itu secara penggunaan lebih nyaman, servisnya lebih oke gitu ya, lebih lama durasi pemakaiannya. Sementara kalau pakai Pertalite itu ya jadi harus lebih sering servis. Ujung-ujungnya ya sama-sama nyusahin juga gitu dan ya mahal-mahal juga gitu. Jadi daripada pakai Pertalite mending pakai Pertamax gitu. Itu pertimbangan orang-orang pengguna motor gitu. Apalagi yang ojek online yang jam berkendaranya itu jauh lebih tinggi dibandingkan kendaraan pribadi yang memang untuk khusus pribadi gitu kan. Jadi mereka tuh pilih Pertamax. Maka kalau sekarang ada narasi-narasi yang menggunakan Pertamax itu orang kaya gitu ya, itu tidak sepenuhnya tepat. Bener gitu, tapi tidak sepenuhnya gitu. Karena sebagian lagi itu juga ada ojek-ojek online atau orang-orang yang secara jam berkendaranya itu jauh lebih tinggi dari yang lain, itu lebih peduli kepada kendaraannya dan menggunakan Pertamax meskipun mobilnya LCGC. Banyak yang kayak gitu, teman-teman saya juga kayak gitu. Pakai Pertamax aja lah, nanti
biar nyaman berkendaranya gitu. Itu satu. Dan kita jadi kayak salah gitu menafsirkan soal kaya dan miskin dalam hal ini gitu. Kalau dibilangnya tuh ya yang apa namanya pertama itu hanya untuk orang kaya, agak salah. Bener tapi agak salah gitu. Karena nantinya itu kayak gini, apa namanya, orang yang menggunakan Pertamax gitu ya, itu kan jadinya diuntungkan gitu. Kalau kemudian ada yang bilang yang bukan orang kaya pakai Pertalite, itu kan nanti apa ya, yang miskin makin susah. Kira-kira gitulah. Iya kan, kalau kamu nggak mampu beli Pertamax, udah beli yang Pertalite tapi sering servis. Jadi ya ini dalam rangka melanggengkan atau menyusahin yang miskin. Dan di kesempatan ini saya juga ingin mengkritisi soal penggunaan gitu, karena BBM itu kan sangat dibutuhkan sekarang. Banyak orang sudah mulai mudik gitu ya, dan ya permintaannya akan cukup tinggi. Kalau apa namanya, kalau ini dinaikkan nanti habis Lebaran gitu, apa nggak bisa gitu. Kalau alasannya ya karena sekarang ini harga minyak dunia lagi naik tinggi, ya sekarang gitu. Tapi kan harga minyak dunia itu fluktuatif gitu, bisa turun gitu, dan bulan depan juga masih bisa turun. Jadi menaikkan harga BBM hari ini itu ya emang aji mumpung aja, mumpung permintaannya tinggi gitu ya, dinaikin. Orang-orang lagi mudik dinaikin gitu, jadinya ya cukup tinggi nanti permintaannya gitu. Dan sekali lagi ini cuma skenario aja gitu, ujung-ujungnya ya Pertalite juga akan naik pada akhirnya. Ya ini sebagai edukasi saja, saya bukan anti pemerintah atau apa namanya tidak setuju dengan kenaikan harga BBM ini. Saya setuju aja, cuma kalau ngelihat dramanya itu kok ya gitu banget. Ngapain sih bayar media, operasi khusus ngapain gitu. Kalau mau dinaikin aja, pede aja, nggak usah ragu-ragu. Dan juga ada satu hal yang juga mengganggu di kepala saya gitu soal subsidi, karena katanya kan Pertamina ini disubsidi sama pemerintah, tapi sebenarnya dengan jual seperti itu masih untung. Subsidi apa aja gitu kan, aneh lah gitu. Apalagi membanding-bandingkan dengan negara lain, itu kan ya nggak sebanding lah gitu. Kenapa nggak menyebutkan Malaysia gitu, Malaysia yang RON-nya lebih tinggi itu ternyata harganya lebih murah dibanding Indonesia. Itu nggak dibahas. Tapi ya udahlah, pada akhirnya kan kita sebagai rakyat ini ikut aja aturan pemerintah gitu. Saya secara pribadi mendukung aja. Coba kayaknya kok nggak pas gitu, karena di tengah kenaikan harga jelang Ramadan, kenapa nggak nunggu habis Lebaran sih gitu? Kenapa harus sekarang juga gitu? Kayak nyari untung banget gitu. Ya nggak masalah, Pertamina mau cari untung nggak masalah, nama juga perusahaan. Cuma kan perusahaan BUMN, jangan disamakan kayak perusahaan swasta yang bisa aji mumpung gitu. Mestinya ya enggak lah. Tapi ya apapun itu, semoga ini menjadi edukasi buat semuanya. Dan bagi saya Pertamax mau naik berapapun saya nggak masalah, karena saya pakainya solar. Dan solarnya langka. Solar loh ya, Pertalite sih enggak. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.